Swastiastu. Selamat bertemu kembali dengan saya, Kadek Siwa Ambara di Mata Bijak Channel. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang 5 swadharma, ya, 5 pekerjaan sesuai dengan kelahiran orang. Swadharma pertama yaitu sebagai punakawan, bertugas melayani umat untuk kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan. Seperti misalnya di pemerintahan ada tugas melayani masyarakat, ngurus KTP, ngurus SIM, ngurus tipikat, pokoknya urusan-urusan tentang kepemerintahan ini. Dan ini adalah swadharma dari pegawai-pegawai di kantor. Ya, bagaimana pegawai-pegawai di kantor itu melayani masyarakat dengan ketulusan, dengan keikhlasan, atau istilah gampangnya dengan bijaksana. Bijaksana artinya tidak membedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Layani semua, sayangi semua. Ini harus menjadi moto bagi mereka yang bekerja di bagian pelayanan umum. Ya, kalau kita sudah melakukan pekerjaan dengan bijaksana, maka Tuhan akan memberikan balasan yang setimpal pada kita. Ya, siapapun yang melakukan pekerjaan dengan bijaksana, Tuhan akan membantu memenuhi segala kebutuhannya. Maka siapapun para punakawan, para pegawai-pegawai yang melakukan pekerjaan dengan ketulusan dan keikhlasan, di samping dia mendapatkan gaji, mereka juga akan mendapatkan rezeki dari Tuhan. Kemudahan-kemudahan pasti akan didapat. Kedua, mereka yang swadharmanya sebagai raja, kelahirannya sebagai raja, tugasnya adalah memimpin dengan kebijaksanaan. Memimpin dengan bijaksana artinya juga tidak pilih kasih. Ya, dalam menerapkan hukuman, dalam menerapkan denda, tidak ada pilih kasih. Ya, kasih sayangnya kepada semua yang dipimpin itu sama. Ya, prinsip seorang pemimpin juga harus bijaksana. Bijaksana artinya menganggap semua yang dipimpin itu adalah anak-anak mereka. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Semua diarahkan untuk menjadi lebih baik. Semua diarahkan untuk menjadi lebih sempurna. Jika seorang pemimpin memimpin dengan dasar kebijaksanaan, maka apapun kebijaksanaannya, apapun yang dirancangkan, itu pasti dikerjakan, pasti dilakukan oleh yang dipimpin, oleh rakyatnya. Ya, maka di saat situasi seperti ini, yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin adalah kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan. Ya, tidak menentukan lagi dari kelompok mana yang dipimpinnya atau rakyatnya, dari golongan mana, dari partai mana, itu semua harus dilayani karena semua adalah anak-anak mereka, anak-anak seorang pemimpin. Apakah itu pemimpin di Banjar, pemimpin di desa adat, pemimpin di desa, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, itu harus memiliki jiwa bijaksana, menyinari semua, menyayangi semua, merangkul semua, tanpa membedakan kelompok, golongan, dan partai lagi. Yang ketiga, mereka yang swadharmanya sebagai wiku adalah bertugas untuk memberikan pencerahan-pencerahan, memberikan pemahaman-pemahaman tentang tujuan kelahiran,
tugas hidup dan tujuan dari akhir kehidupan ini. Sebagai seorang wiku, harus bersifat bijaksana. Bijaksana. Semua adalah murid-murid. Semua adalah sisir. Dan tidak boleh membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Mungkin ada yang lebih kaya datang, akan dibedakan dengan mereka yang kurang mampu. Tidak boleh, tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam sisir-sisir itu ada satu jiwa yang sama yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Ya, seorang wiku harus memberikan pengetahuan-pengetahuan, karena tugas seorang wiku adalah mencerahkan sisir-sisirnya. Ya, bijaksana berarti memberikan ajaran-ajaran kebenaran, ajaran-ajaran yang menuntun para sisir menjadi tercerahkan. Kemudian, mereka yang lahir sebagai undagi harus menciptakan karya-karya yang betul-betul bermanfaat untuk semua, bukan untuk satu kelompok saja. Tidak. Di sini seorang seniman, seorang undagi harus memberikan karya terbaik yang bisa dinikmati oleh semua umat. Karena intinya, masalah rasa itu sama. Ya, sama. Siapapun yang disuguhkan, misalnya seorang pemusik, kalau dia membuat musik yang hebat, itu semua menerima. Seorang pelukis melukis lukisan diterima untuk semua. Jangan sampai karya-karyanya mengelompokkan orang, memisahkan orang. Itu sama sekali tidak boleh. Kemudian terakhir, mereka yang dilahirkan sebagai swakarya. Ini orang hebat. Apapun yang dia lakukan, itu dia bisa lakukan, dia mampu lakukan. Tetapi apapun yang dilakukan juga harus berdasarkan pada kebijaksanaan. Bijaksana artinya tidak membedakan, ya, tidak memihak satu kelompok, tidak membenci kelompok lain, tetapi ada di tengah-tengah sebagai contoh yang harus diikuti oleh semua. Siapa saja yang sudah menjalankan swadharmanya dengan penuh kebijaksanaan, selain dia mendapatkan hasil dari karyanya itu, Tuhan akan memberikan rezeki yang tidak pernah mereka bayangkan. Kemudahan-kemudahan pasti akan didapat. Maka dari itu, apapun swadharma kita, apakah kita sebagai seorang pegawai, baik itu di instansi pemerintahan, baik itu di instansi swasta, layani semua dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Ibarat kita melayani Tuhan, karena di setiap klien yang datang itu ada unsur Tuhan dalam dirinya. Sayangi semua, layani semua dengan penuh cinta kasih. Sebagai seorang raja, sebagai seorang yang ditakdirkan untuk sebagai pemimpin, ayo kita pimpin bawahan kita dengan kebijaksanaan. Karena seorang pemimpin tidak akan besar kalau yang dipimpin tidak bersatu. Ya, kebesaran pemimpin ada pada mereka yang dipimpin. Maka pimpinlah bawahan dengan hati, dengan ketulusan, dengan kasih sayang. Jika kita bisa memimpin dengan kasih sayang, maka yang kita pimpin pun akan mengembalikan dengan bekerja dengan ketulusan dan keikhlasan.
Bagi mereka yang dilahirkan sebagai seorang wiku, lakukan tugas mencerahkan untuk semua, bukan untuk satu kelompoknya saja, tetapi untuk semua umat. Ya, karena seorang wiku seharusnya sudah ketemu dengan yang tunggal. Tuhan adalah tunggal, maka apapun ajaran-ajaran itu berlaku untuk semua. Kebenaran itu satu, tidak ada kelompok, tidak ada satu agama berbeda dengan agama yang lain. Karena Tuhan itu satu, pasti ajaran kebenaran itu satu. Inilah tugas seorang wiku. Jika seorang wiku sudah melakukan tugas, mampu mengantarkan sisanya menuju yang satu itu, menuju sangkan paraning dumadi, maka Tuhan akan memberikan apapun kebutuhan dalam hidupnya sebagai imbalan. Bagi mereka, seorang seniman, seorang undagi, berkaryalah dengan hati, berkaryalah dengan penuh semangat untuk membahagiakan sang penikmat. Maka Tuhan akan memberikan apapun yang Anda butuhkan. Sebagai sarwakarya yang memiliki multi talented, ya, keahlian yang berlebih, keahlian yang lebih, apapun yang bisa dikerjakan, juga lakukan semuanya, bukan untuk diri sendiri, tetapi semua. Ya, berikan ilmu Anda kepada semua agar mereka kembali ke sangkan paraning dumadi. Ya, semuanya adalah abdi dari Tuhan. Maka apapun swadharma kita, mari kita lakukan tugas kita dengan baik. Ketika kita melakukan tugas dengan baik, maka imbalan yang baik akan kita terima. Bahkan Tuhan berjanji, karena kita adalah abdi-abdi beliau, ketika kita bisa melakukan tugas dengan baik, beliau pun akan memanggil kita pulang untuk hidup bersama beliau. Baik, demikian pertemuan kali ini. Kita jumpa besok. Om Santi 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 Om.